Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor finance bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 6.864 dan transaksi cukup luar biasa hari ini ada di 10,6 triliun karena hari ini itu keluar untuk penghuni baru indeks LQ45. Periode perdagangan bulan Februari 2023 sampai Juli 2023 yang masuk itu ada SS, Akra, ESA, SCMA, SIDO, SRTG. Makanya tadi saham-saham tersebut itu naik dan yang keluar itu Bovin, Era, HMSP, Mika, MNCN, Wika. Jadi seperti itu dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kondisi seperti ini cukup bagus ya. Seperti yang kemarin dianalisa kemungkinan koreksi tapi ya cuman uji sedikit 6.813 dia udah naik dan tetap perlu hati-hati ya. Ini di area kritis antara benar tembus 6.900 sampai 7.000 atau dia gagal pola dead cat bond. Pokoknya konfirmasi untuk IHSG itu 6.800, nggak boleh turun dari itu. Indikasinya ya bisa memasuki ke dalam downtrend channelnya lagi, tapi tetap harus menjaga ini ya, level psikologisnya 6.700, tapi untuk dia bertahan mencoba kuat uptrend tuh semestinya nggak lebih turun dari 6.800 ya. Tapi kalau dilihat support kuatnya 6.700 seperti itu ya. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat. Jadi untuk besok kondisi IHSG seperti ini seharusnya masih lanjut menguat ya. Kemungkinan tetap mencoba kembali 6.880 sampai 6.900-nya. Kalau tembus sih oke tuh. Dia mematahkan trend downtrendnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang cukup signifikan hari ini menguat 4,4% ke harga 9.475. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini momentum dari laporan keuangannya BBNI yang cukup bagus ya. Dan ya dia nggak ada koreksinya, ternyata terus membentuk higher low dan ditarik naik ya karena sentimen laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Kalau sentimennya bagus ya tetap ditarik, tapi ya perlu hati-hati kalau sudah lurus seperti ini naik terus itu sangat rawan juga ada bantingannya nanti ya, balasannya. Biasanya seperti itu. Nih contohnya. Ini dia naik tinggi terus nanti dibanting ini juga ya. Ini belum ada membentuk swing low-nya. Jadi turunannya itu BBNI bisa jadi nanti sampai kembali ke 9.000. Ini kan dia kepentok resisten. Mungkin nggak terlanjut menguat. Ya kita lihat aja. Kalaupun menguat dia 9.800 itulah ya. Tapi kelihatannya naik sebentar terus bisa ada koreksinya. Karena dia udah naik cukup tinggi nih dari 8.400 sampai 9.400 naiknya 1.000 poin. Itu hampir 13%. Ya kalaupun nanti ada koreksi itu wajar aja ya. Sudah area swing trader untuk profit taking di area atas nih. Hati-hati. Tapi ya kalau untuk jangka panjang nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Jadi seperti itu untuk BBNI yang perkiraan saya juga bisa ada koreksi dulu ke 8.800 dan naik. Ternyata kalau nggak sesuai analisa juga nih. Dia naik terus kan. Itu kadang nggak sesuai dengan apa yang diperkirakan atau dianalisa. Yang penting itu punya trading plan. Kalau nekat-nekatan beli ya jangan nekat nggak punya strategi. Punya modal feeling doang ya itu salah. Harus punya strategi walaupun nekat. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 9.825 menguat 1,28%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI yang perkiraan saya juga nih. Ada koreksinya, sempat koreksi satu hari terus tapi tarik naik ya. Dan kemarin dia koreksi nutup gap. Terus hari ini rebound lagi open gap up. Candlenya kurang rapi ya. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini masih oke selama di atas 9.400 itu ya. Kalau turun dari itu berpeluang BMRI konsolidasi di range yang cukup lebar. Menurut saya seperti ini gambarannya lah ya. Kalau misalnya dia gagal nembus 10.000 10.200-nya itu konsolidasinya range-nya ini bisa lebarnya segini. Jadi sekitar 1.000 poin buat resisten. Lumayan juga tuh kalau dia konsolidasinya 11% ya. Jadi seperti itu kuncinya kalau dia mau konsolidasi di atas ya nggak boleh turun dari 9.400. Kalau dia turun ya peluang besar nutup gap sampai ke 8.800.
Seperti itu untuk BBRI. BBRI ini sudah cukup bagus sebenarnya ya, cuman takutnya dia membentuk swing low-nya ya, seperti itu. Dan ya kalau gambarnya seperti ini, semestinya swing low-nya yang nggak lebih dari 9.400. Kalau sampai bawah ini bisa jadi nanti double bottom ya, itu kondisinya bisa konsolidasi yang cukup lebar untuk BMRI. Kita lihat aja ISG nantinya ya, tembus nggak 7.000. Kalau nggak tembus dia koreksi ya konsolidasi, polanya nih hampir sama dengan Big Bang pergerakan mereka nih ya. Segini konsolidasinya 6.680 sampai 7.000. Kalau ke 6.500 kecil menurut saya. Pokoknya harus bertahan lah ya di atas 6.700. Dan seperti itu untuk BMRI. Tapi kalau besok bisa tembus cukup bagus, cuman sudah area profit taking area ini. Apalagi ISG yang belum kuat signifikan juga naik, ya takutnya ada koreksi dalam dulu sebelum naik lagi ya. Ya konsolidasi untuk BMRI seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBRI yang ditutup di harga 4.590 menguat 0,65%. Kalau dia transaksi asing nggak ada dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBRI kondisi seperti ini, dia kepantok resisten 4.670 dan koreksi. Sama BBRI nggak boleh turun dari 4.500. Kalau dia turun, pergerakannya sama seperti ISG, konsolidasinya di range yang cukup lebar 4.400 sampai 4.700, sekitar 300 poin, sekitar 8 sampai 9% pergerakannya ya. Ini dari support ke resisten kan lumayan nih. 6% aja ya dari support ke resisten ya, segitulah pergerakannya untuk BBRI. Jadi harga sekarang tuh kurang ideal kalau baru masuk ya, karena dia masih belum sinyal bagus ya. Takutnya besok malah merah lagi. Dan beli di harga sekarang harga tanggung, tapi kalau Bapak Ibu strateginya mau pakai average down ya bisa juga. Cuman ini kan kelihatan dia sudah membentuk lower high minggu ini. Nya masih di dalam downtrend channelnya ini. Ini baru ABC-nya. Nah, hati-hati tuh kalau BBRI sampai jebol 4.400, koreksi ABC-nya gagal dan ya turun lebih dalam. Itu aja kunci BBRI. Jadi idealnya beli BBRI itu di area bawah ini, di 4.400 sampai 4.450 area bawah ini. Ini menarik. Kalau beli harga tanggung ini ya pakai strategi lah. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBCA yang hari ini juga cukup signifikan, naiknya 3,35% ke harga 8.475. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA berhasil menembus resisten 8.200 dengan volume besar. Sepertinya ini valid. Dia sudah membentuk higher low dan ya ini masih sama ya. Gambarannya tarikannya ke atas. Kondisi seperti ini semestinya kalaupun koreksi nggak lebih dari 8.300. Itu aja kunci BBCA ya. Bagus nih BBCA. Dia sudah membentuk swing low-nya di area 8.200. Ini kuncinya 8.200 8.300. Kalau dia jebol itu pola dead cat bond, tapi indikasinya sih bagus. Menurut saya selama ISG aman, nggak jebol area 6.800 6.700 sih, BBCA akan bertahan di atas 8.200 8.300. Ini sinyal bagus nih, dia mematahkan trend downtrendnya. Kalau ditarik dari semenjak Desember juga nih dia patahkan tuh. Ya koreksinya mestinya nggak lebih dari 8.300. Seperti itu. Untuk BBCA, langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup di harga 1.380 menguat 0,36%. Kalau dia transaksi asing ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN kondisi seperti ini cukup bagus ya, dia berhasil menembus resisten yang perkiraan saya juga nih kan kadang juga bisa salah, bisa kepentok, kadang juga salah perkiraan saya dia kepentok dan koreksi ternyata mantul ya. Itu kalau Bapak Ibu nekat-nekatan ya buy on break ya stop loss kalau dia sampai turun lagi. Kalau dia naik ya itu keberuntungan. Yang penting punya trading plan, punya strategi. Tapi menurut saya sekarang itu bisa kepentok ya, karena dia ada EMA 60-nya. Tapi kalau tetap digas lagi 1.400, mungkin 1.425 1.445 dan tapi kelihatannya loh ya ini aman untuk BBTN. Semestinya nggak lebih lagi turun dari 1.300. Itu pas peluang besar dijaga. Dan bisa jadi nanti pola imported and solder. Ini gambarannya sudah kelihatan, tapi belum pasti lah ya. Yang penting tadi seperti saya bilang punya trading plan. Kalau baru beli harga pucuk ya ini jangan ya. Tapi bisa jadi juga seperti ini, pucuk naik kan. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Cuman harus siap kalau di luar plan. Harga sekarang ya menurut saya harga pucuk, karena itu resisten dulunya gagal ditembus di 27 Desember. Mungkin gak digas. Kita lihat aja ISG ya, tergantung ISG koreksi juga nih.
untuk BBTN. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu, kalaupun koreksi itu malah kesempatan beli bagi Bapak Ibu yang belum punya di area ya sekitaran 1340 sampai 1300 nih bisa. Kalau dia membentuk pola important and holder nanti seperti ini bisa nantinya. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.690 menguat 3,06%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BDMN juga naik ya. Pelan-pelan naik tapi dia harus menguji 2.700-nya dulu. Tren downtrendnya sudah dipatahkan. Ya kalau mau konfirmasi mencoba uptrend harus tembus dulu 2.750, 2.800. Kalau sudah konfirmasi bergerak di atas itu oke. Risknya kecil juga. Kalau dia sudah break dari atas ini, nah seperti ini aja gambar. Yang bikin trading Bapak Ibu tuh kacau biasanya itu. Psikologisnya belum kuat, belum disiplin, dan kemungkinan kemampuan psikologis dengan uang yang diinvestasikannya itu terlalu besar uangnya daripada kemampuan psikologis. Makanya kadang nggak rela cut loss. Ya itu yang biasanya melihat nominalnya. Nah jadi seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Banyak strategi mencari profit ya. Nggak harus nunggu breakout, nunggu di bawah, beli di bawah. Kalau indikasinya bagus beli duluan juga bisa. Jadi seperti itu untuk BDMN kondisinya cukup oke. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya kurang ideal. Tapi bisa naik ya bisa. Kalau Bapak Ibu nekat waktu di area bawah ini lagi konsolidasi ya itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk godong cross, bercat di atasnya juga meningkat. Jadi masih oke lah untuk BDMN. Ada peluang lah mencoba naik. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 3,76%, harga 3.580. Langsung saja ke teknikalnya. Arto juga yang perkiraan saya ya 3.000 tuh level psikologis yang harusnya dijaga. Ternyata ya benar dijaga dan dia naik. Pelan-pelan naik terus kan. Ya saya juga nggak ada beli ya. Karena ya ada pilihan saham lain yang masih lebih berpotensi. Ada Asus waktu itu, ada BBKP. Nah itu, jadi lupa dengan Arto. Karena Arto juga bid offernya kan agak tipis tuh. Jadi saya agak ragu juga untuk bawa pasukan juga ya. Kadang ya itu resiko bid offer tipis itu saya jarang bawa pasukan. Saya itu punya indikator bagaimana kondisi bid offer yang saya bisa bawa orang masuk ya, nggak sembarangan ya, karena menjaga biar kalau masuknya rame-rame itu masih bisa stabil seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Arto oke nih di atas 3.500. Kalau support kuatnya ya tetap cup and handle-nya ini sudah tercapai juga. 3.200 itu support kuat atau 3.300 itu support yang harus dijaga karena itu neckline, cup and handle-nya tercapai. Trennya belum pasti juga uptrend. Kita lihat kondisi ISG. Kalau ISG aman di atas 6.700, 6.800 aman juga nih Arto. Paling ya kalau ISG koreksi ke 6.700 dia paling koreksinya ke 3.200, 3.300 naik lagi. Pokoknya ISG asal berada di atas 6.700, 6.800 tuh masih oke tuh saham-saham big cap. Ya bisa jadi konsolidasi di range yang cukup lebar. Tapi kalau saya lihat konsolidasinya untuk Arto mungkin paling yang akan jadi support kuat itu 3.200 untuk Arto. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.620 menguat 0,38%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BTPS kondisi seperti ini ada peluang naik juga nih. Cuman candlenya kurang bagus ya. Kalau dilihat support neckline-nya 2.650. Ya semoga aja minggu depan ditembus nih. Atau besok kalau tembus oke. Volume hari ini juga besar kan. Lihat besok kalau tembus bisa jadi pola cup and handle minor. Peluangnya ya lumayan. Ke 2.900 tuh bisa. Semestinya ya untuk BTPS. Nah seperti ini ya gambarannya. Nih targetnya 2.850, 2.900. Tinggal nunggu tembus. Kalau beli di harga sekarang, kalau mau main mepet, ya harga berapa nih? 2620. Sekalian aja di bawah sini bisa ya. Tapi ini disclaimer on ya. Daripada cut loss mepet dia mantul kan, ya nekat-nekatan cut lossnya agak dalam memang 24-46%. Target profit kalau dia break
9%. Risk reward menarik kan? Beli duluan, tapi kalau beli duluan harus siap cut loss di bawah, di support selanjutnya. Atau mau di support minor, cuman takutnya ada pantulan itu ya di area ini. Tapi ya tergantung masing-masing ya bagaimana strateginya. Ini dia harus mematahkan trend downtrendnya nih. Kalau dia tembus patah trend downtrend minimal loh ya. Kalau dia mematahkan trend downtrend minimal dia naik ke resisten selanjutnya. Satu resisten itu pasti disentuh 2850, 2900. Tapi kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup menguat 1,33% ke harga 760. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NISP ini saya juga sudah punya dari 740, 745 itu beli. Baru profit 2%-an lebih ya. Lama nunggunya hampir 2 minggu. 1 minggu lebih dan nunggunya ya. Tinggal nunggu tembus 770. Semoga minggu ini tembus dan bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena besok hari perdagangan terakhir, ya besok kalau digas sih bagus nih. Tembus saja 7.770. Oke. Untuk NISP besok ya. Semoga bisa tutup dan tembus ya. Hari ini dia ke 765 tapi gagal. Tapi volume mulai meningkat. Ya semoga aja ada tarikannya ya minggu besok Jumat. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Semoga. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.